Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri bisairil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam kelima, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa datang ke musala ini untuk melaksanakan salat isya berjamaah, lalu duduk sebentar dalam majelis ilmu, kemudian nanti dilanjutkan dalam salat sunnah tarawih insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa mesti kita wajib mensyukuri hidup ini? Karena kenyataannya banyak orang yang dia ingin untuk sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, sholat tarawih berjamaah, tapi tak bisa. Kenapa? Karena Allah uji dengan sakit. Jadi di kampung kita ini atau di mana saja banyak orang ingin sekali duduk di majelis ilmu, sholat tarawih berjamaah, tadarus berjamaah, tapi tak bisa karena sakit pinggang, sakit kepala, badan demam, hingga tak bisa. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang fisiknya sehat, kuat, tidak ada kurang satu apapun, tapi tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Bahwa ada yang sakit pada jiwanya, yaitu ruhaninya tersebut. Maka itu Bapak Ibu wajib bersyukur. Bapak Ibu datang di musala ini, sholat isya berjamaah, lalu duduk di majelis ilmu sebentar, lalu sholat tarawih berjamaah, lalu nanti tidak pulang, duduk sebentar lagi membaca Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah sehatkan zahir batin kita. Bapak Ibu, saya ingin sebutkan kepada Bapak Ibu, surga yang dimimpikan oleh orang, semua orang di dunia ini yang berada di bawah kolong dunia ini, semuanya pasti memimpikan masuk surga. Ada tidak ibu-ibu di sini yang tidak kepengen masuk surga? Tak ada. Semua mau masuk surga. Dan juga bapak-bapak, tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Semua ingin masuk surga. Tapi Bapak Ibu, syarat untuk masuk dalam surga tersebut, pertama, zahirnya harus bersih, lahirnya, jasadnya harus bersih. Yang kedua, batinnya harus suci. Jadi bersih batang tubuh, juga yang kedua suci batinnya. Barulah nanti surga itu mau menerima orang tersebut masuk ke dalamnya. Maka mesti wajib bersih zahir batin. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Hadir di musala ini menunjukkan zahir batin kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini disebut bulan yang penuh keberkahan, bulan yang ketika orang berbuat amal ibadah Allah balas dengan berlipat ganda, maka mesti wajib kita beramal. Apa amalan yang baik dilakukan? Yaitu baca Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena bulan ini bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka eloklah kita banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ingat Bapak Ibu, tidak cukup hanya tadarus di musola. Tadarus di musola sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 11? Jam 12. Nanti siang baca balik di rumah. Suruh anak-anak kita ini baca meskipun 1 lembar 2 lembar di rumah, mau berbuka misalnya tengah hari. Supaya apa? Supaya 30 hari itu terbiasa membaca Al-Quran. Keluar dari bulan Ramadan nanti sudah punya habit namanya, sudah punya kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaan itu lekat atau lengket setelah kita habis di bulan Ramadan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, ibadah atau amalan yang baik dilakukan, baca salawat. Baca salawat ini Bapak Ibu jangan sampai sedikit. Nih saya pesan betul kepada Bapak Ibu, salawat kepada Rasulullah itu jangan sedikit. Kenapa? Maka sering kita sebutkan, satu-satunya amalan yang langsung mengikut Allah itu cuma salawat. Sholat Bapak Ibu ngikut Rasulullah. Puasa Bapak Ibu bulan Ramadan juga ngikut Rasulullah. Zakat Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan, zakat fitrah juga ngikut Rasulullah. Haji atau umroh juga ngikut Rasulullah. Tapi ketika salawat langsung mengikut Allah. Maka itu ketika Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersalawat, maka yang lebih dulu bersalawat itu Allah. Maka itu ini amalan yang langsung mengikut kepada Allah. Maka itu banyak-banyak bersalawat. Baik salawat yang pendek atau salawat yang panjang. Sependek-pendek salawat, salawat Jibril namanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali, jangan sampai kurang. Para ulama menyebutkan orang yang istiqomah setiap hari 500 saja Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 501 hari istiqomah. Tapi yang namanya istiqomah ini, hari ini buat, bulan depan buat, kita istiqomah namanya. Istiqomah itu mulai hari ini, besok itu terus dibuat salawatnya. Kata para ulama, 501 hari istiqomah dijamin orang itu tidak akan pernah ketemu dengan fakir. Dijamin tidak akan ketemu dengan miskin kalau seandainya dia banyak bersalawat. Pak, saya sudah banyak menemukan Pak, guru-guru saya Pak, orang-orang yang jadi ahli salawat. Saya tidak sebutkan namanya karena tidak kenal juga Bapak Ibu. Ada guru kami di Tembilan itu, setiap kali pengajian potong kambing Pak. Yang datang 150 orang, potong kambing. Jadi setiap kali pengajian seminggu sekali potong kambing. Dia bukan profesor, bukan pengusaha, bukan punya kebun besar, tapi setiap kali pengajian dia potongkan 1 kambing untuk jamaahnya. Yang lebih dahsyat lagi ada juga Tuan Guru Khairullah namanya. Kami bilang guru, Tuan Guru Khair. Jamaahnya 30.000 yang datang. Saya belum pernah menemukan di Riau ini Pak, sekali pengajian seminggu 2 kali yang datang 30.000 orang. Belum Pak. Di tempat kami itu ada. Sampai hari ini sudah hampir 5 tahun lebih orang yang datang itu 30.000 pengajiannya. Tapi semua yang datang itu dia kasih makan Pak. 30.000 orang yang datang itu mungkin dari tempat yang sayur sana itu sampai sini itu
mejanya untuk dia kasih makan orang, Pak. Dia orang ahli salawat. Jadi orang yang banyak bersalawat itu kata para ulama, kalau dia istiqomah 500 kali saja setiap harinya, dia tidak akan ketemu dengan fakir. Banyak orang menyangka Bapak Ibu, banyak bekerja banyak dapat rezeki. Tidak juga Bapak Ibu. Ada orang satu saja kerjaannya tapi rezekinya itu berlimpah. Ada orang banyak pekerjaannya tapi rezekinya sendat. Kenapa? Jangan-jangan ada hal spiritual yang tidak dia lakukan. Salah satunya adalah membaca salawat tersebut. Maka itu Bapak Ibu, saya berazam betul kepada Bapak Ibu, banyak-banyak bersalawat, wabil khusus di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita itu dapat berkah daripada salawat tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin menyambung sedikit dari pengajian kita semalam. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa terkecuali lapar dan haus. Berapa banyak orang yang dia itu sholat malam dianggap oleh Tuhan hanya begadang. Coba lihat hadis ini Bapak Ibu. Rasulullah tidak sebutkan berapa banyak orang yang tidur siang puasanya sia-sia. Tidak. Rasulullah tidak bilang berapa banyak orang yang siangnya menggibah. Ghibah tahu? Ghibah itu jam-jam tetangga sebelah tuh beli cincin 2 ya. Besok kalau datang suami kita minta 3 ya. Itu salah satu. Tetangga itu baru pindah tapi ini itu ghibah namanya. Membicarakan orang lain. Nabi tidak sebut berapa banyak orang yang berghibah sia-sia puasanya, tapi Nabi sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat haus dahaga. Bapak Ibu, kalau disebut puasa berarti orang tersebut subuhnya dia sudah sahur, siangnya dia tidak makan, tidak minum, lalu nanti maghrib baru dia berbuka. Itu disebut orang puasa. Nabi sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa, berarti dia sudah bersahur, dia sudah menahan makan dan menahan minum. Tapi kenapa dia masih disebut Nabi, yaitu hanya dapat lapar, haus dan dahaga. Nah, inilah yang kita sebut pada pertemuan semalam, bahwa kesalahannya itu karena kita menyambut Ramadan ini dengan nafsu, tidak dengan ruh kita. Padahal bulan Ramadan ini bulan ruhani, dia hanya bisa disambut dengan ruh juga. Jadi Bapak Ibu, sambut Ramadan ini dengan ruh, dengan makrifat, lalu jalani Ramadan ini dengan syariat dan hakikat. Barulah nanti kita lepas dari hadis Nabi tersebut, tidak lagi hanya sekedar lapar, haus dan dahaga. Sekarang Bapak Ibu, mana caranya untuk mengiringkan antara syariat dengan hakikat? Ringkasnya begini Bapak Ibu. Besok subuh Bapak Ibu sahur, lalu siangnya tidak makan. Secara syariat menahan makan, tapi ingat harus diiringkan dengan yang hakikat. Setelah Bapak Ibu tidak makan, secara hakikat wajib Bapak Ibu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar. Nah, ini Pak. Jadi Pak, kalau seandainya Bapak-bapak bilang begini, saya nih puasa 3 hari sanggup saya tidak makan, saya ini kuat, berarti Bapak Ibu puasanya hanya jasad, ruhaninya tidak puasa.
puasa. Kenapa? Karena masih merasa punya kudrat. Padahal kudrat itu bukan milik kita. Kudrat itu milik Allah. Maka itu setelah Bapak Ibu tidak makan, secara hakikat yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar. Bu, Pak, kalau seandainya Allah itu tidak mau kita makan banyak pun, itu tidak akan kenyang-kenyang, Pak. Kalau Allah itu mau kita minum air satu laut dan tidak akan hilang hausnya, maka yang menahan haus sehingga kita mampu menahan haus, menahan lapar, itu bukan kudrat kita, bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah. Maka itu yang dua ini, ketika Bapak Ibu sudah tidak makan, tidak minum, secara syariatnya, secara hakikat Bapak Ibu mesti harus merasakan dalam kalbu masing-masing tidak mampu, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa haus dan rasa lapar. Jangan ada kita, Pak. Jadi kalau ada orang, saya ini kalau tak minum 2 hari itu biasa, kuat saya nih. Tidak makan 2 hari Ramadan itu tak apa-apa, biasa tuh. Saya kuat. Berarti kita hanya puasa zahir, batin kita tidak puasa, ruh kita tidak puasa. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat zahirmu, tapi Allah itu melihat batinmu atau qulubikum, yaitu ruhmu tersebut. Bapak Ibu, kalau seandainya kita menahan makan, itu hanya menggembirakan perut kita. Bapak-bapak kerja di perusahaan, lalu kerja setahun penuh, lalu diberikan oleh perusahaan libur 1 bulan. Senang atau tidak, Pak? Libur 1 bulan, senang. Perut kita ini 1 tahun kita paksa untuk makan, cuman kita tak sadar. Padahal perut kita ini menjerit, Pak. Setiap hari disuruh kerja, menggiling makanan yang kita masukkan dalam mulut kita tersebut. Lalu datang syariat puasa, tidak makan, tidak minum, itu menggembirakan jasad. Menggembirakan ruhnya mana? Yaitu menghilangkan keakuan diri. Jangan pernah kita merasa mampu menahan rasa lapar dan rasa haus tersebut. Kalau begini puasa Bapak Ibu, zahir batin, jasadnya puasa, ruhnya juga puasa, insya Allah Bapak Ibu keluar dari Ramadan ini seperti anak yang baru dilahirkan, Bapak Ibu. Tapi kalau hanya jasad ini berpuasa, ruhnya tidak, itu mustahil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya menggembirakan jasad kita, tidak menggembirakan ruh kita. Maka itu Bapak Ibu, mesti wajib kita iringkan puasa kita ini zahir batin. Terakhir Bapak Ibu, contoh begini. Biasanya orang kalau datang Ramadan ini rajin bersedekah, buat perkara-perkara sunnah. Kalau biasanya di luar bulan Ramadan seminggu sekali 10.000, tapi di datang bulan Ramadan setiap hari 10.000 atau setiap hari 50.000. Jangan ada perasaan begini Bapak Ibu, oh aku ini ngasih orang sedekah 50.000 untuk buka puasa, nanti supaya orang itu kenyang perutnya. Ingat Bapak Ibu, kita tak bisa mengenyangkan perut orang, Allah yang mengenyangkan perut dia. Kita hanya sebagai kerannya saja atau sebagai pengantarnya saja. Jangan kita merasa waktu sedekah itu menghilangkan fakir orang. Kita tidak punya kuasa. Bahkan duit yang kita punya pun itu juga Allah yang memberi. Maka ketika diiringkan zahir batin, maka insya Allah puasa kita ini akan sampai pada puncaknya, yaitu sampai keluar dari bulan Ramadan ini seperti anak yang baru dilahirkan.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai simpulannya Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan ini maka jangan sampai kita tidak banyakkan amal ibadah kita, yaitu banyak membaca Al-Quran siang dan malam, sudah itu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sambil Bapak Ibu bekerja di rumah atau bekerja di kebun, maka lidah dan hati ini jangan sampai kering dari berzikir dan bersalawat. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jangan kosong, supaya diri kita ini jangan kosong. Kenapa? Kalau kosong itu setan masuk, Pak. Pikiran ini kalau kosong, setan masuk. Maka itu mesti kita isi dengan zikir dan salawat. Nah, insya Allah nanti pertemuan akan datang, kita akan memahami macam mana caranya berzikir meskipun kita dalam keadaan tidur tetap dianggap berzikir. Maka zikir itu ada 3 tingkatannya: zikir zahar, zikir sir, zikir sirrul asrar. Zikir sirrul asrar inilah zikir yang paling tinggi. Meskipun dalam keadaan tidur, tapi ruh kita itu tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf dan mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Badri Saleh Anwar yang telah memberikan tausiahnya menjelang kita melaksanakan sholat Jumat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan